kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum masuk materi, ada yang masih ingat materi sebelumnya? Nah, betul. Yang lalu kita sudah bahas tentang peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Agar perannya atau kegiatan dapat berjalan, maka diperlukan sebuah distribusi barang kegiatan ekonomi yang kita kenal sebagai perdagangan. Oleh karena itu, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang perdagangan antar daerah atau agar materi hari ini bisa lebih terarah dan bisa dipahami dengan baik, maka perlu adanya penetapan tujuan pembelajaran. Yang pertama, anak-anakku harus bisa menjelaskan pengertian perdagangan antar pulau. Dan yang kedua, anak-anakku harus bisa menjelaskan tujuan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Dan yang ketiga, anak-anakku juga harus bisa menjelaskan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Baik anak-anakku yang cerdas dan hebat, silakan anak-anakku perhatikan bungkusan makanan dan minuman yang kalian makan saat berbelanja. Lihat daerah mana saja yang diproduksi pada makanan yang tertera pada bungkusan tersebut. Tentu saja pasti ada yang berasal dari luar daerah, bahkan ada yang berasal dari luar pulau. Begitu pula juga dengan nama perusahaannya. Silakan juga perhatikan di bungkusannya itu tidak tertera tentang nama kota di mana perusahaannya tersebut. Konsep sebuah perdagangan pada dasarnya adalah adanya para pelaku ekonomi yang melakukan transaksi atau tukar menukar barang sesuai dengan kesepakatan. Dengan semakin canggihnya teknologi begitu memudahkan sehingga proses pergerakan barang antar daerah atau antar pulau bisa tersalurkan secara merata. Misalnya, barang yang ada di Pulau Jawa ada di Papua, atau barang yang diproduksi di Pulau Sumatera bisa ada di Pulau Sulawesi. Jadi, konsep pengertian perdagangan antar daerah atau antar pulau adalah perdagangan yang dilakukan penduduk atau lembaga atau perusahaan dengan penduduk atau lembaga atau perusahaan dalam suatu batas wilayah atau negara sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah dijalin sebelumnya. Perkembangan waktu yang terus berkembang menyebabkan pola perdagangan tidak harus dilaksanakan lagi secara tradisional, akan tetapi dilakukan melalui alat komunikasi yang mempermudah biaya, waktu, dan tenaga. Setelah anak-anakku bisa memahami dengan baik pengertian perdagangan antar daerah atau antar pulau. Nah, di antara kalian, adakah yang sudah mengetahui atau sudah bisa memahami tujuan perdagangan antar daerah atau antar pulau tersebut?
Keuntungan yang kedua, anak sekalian, adalah memperluas jangkauan pasar. Semakin luas jangkauannya, maka semakin banyak konsumen. Semakin banyak konsumen, tentu saja akan semakin banyak keuntungan yang kita peroleh. Contohnya, jika ada produk penjualan minyak gosok tradisional di suatu daerah tertentu, jual daerah di luar daerah akan bisa mendapatkan keuntungan jika diperjualbelikan di luar daerah, maka hasilnya pun akan meningkat. Nah, bagaimana anak-anakku yang hebat dan cerdas? Sudah memahami konsep tujuan perdagangan antar daerah atau antar pulau? Bapak harap kalian semua bisa memahami dengan baik. Nah, sekarang kita masuk ke faktor pendorongnya. Dalam hal ini, ada dua faktor pendorong perdagangan antar daerah. Pertama, perbedaan faktor produksi yang dimiliki, terutama faktor produksi alam. Daerah pegunungan memiliki potensi sayur untuk dibawa ke pesisir, dan pesisir kaya akan hasil laut tentu akan dibawa ke daerah pegunungan. Selanjutnya, faktor pendorong yang kedua adalah perbedaan tingkat harga. Wilayah yang kaya sumber daya, misalnya daerah penghasil rambutan, akan murah dijual di wilayahnya jika dibandingkan dengan wilayah yang bukan penghasil rambutan. Contoh, di daerah Luwu Utara akan lebih mahal dijual jika diperdagangkan di luar daerah wilayah Luwu Utara. Baiklah anak-anakku, selanjutnya kita akan mempelajari tentang manfaat perdagangan antar pulau, antar daerah. Yang pertama, menyediakan alternatif kebutuhan bagi konsumen, sehingga konsumen dapat menikmati produk atau barang yang tidak diproduksi di daerahnya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kandungan alam serta perbedaan produk antar daerah yang menyebabkan barang hasil produknya pun berbeda. Yang kedua, meningkatnya produktivitas karena banyaknya permintaan. Yang ketiga adalah memperluas kesempatan kerja karena banyaknya jumlah barang yang beredar tentu saja membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah. Nah, itu saja materi pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku semua bisa memahami dengan baik. Untuk pesan moral pada materi hari ini adalah dengan adanya potensi daerah kita adalah sebuah rezeki, maka kita harus mensyukuri dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, silakan anak-anakku mempelajari tentang perdagangan antar negara. Dan selanjutnya, untuk lebih memahami materi ini, silakan anak-anakku mengerjakan tugas yang telah disediakan pada slide selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan.